Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 2 menjadi 1. Suami istri Kristen tidak boleh bercerai. Kasih mesra suami istri Kristen tidak boleh berhenti sesudah formalitas pesta pernikahan, tetapi harus terus-menerus dibangun dalam kebenaran firman Tuhan supaya semakin kuat dan kokoh sehingga hidup berbahagia. Dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, saudaraku, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi dalam ayat-ayat ini dengan tegas Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dia melarang perceraian. Karena itu suami istri Kristen harus memelihara hubungan yang abadi. Pernikahan yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian, dengan kasih Kristus sebagai pengikat dan dasar hidup suami istri. Kita tidak boleh bercerai, saudaraku. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25, ayat yang terkenal tentang suami istri, saudara berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Banyak pasangan suami istri, saudaraku, yang menceritakan masa muda mereka yang penuh dengan kenangan-kenangan yang manis dan kenangan-kenangan yang indah, yang penuh dengan kemesraan. Mereka berkata, dulu ya ketika masih pacaran rasanya semuanya indah dan mesra, tetapi setelah beberapa tahun pernikahan kok rasanya tidak indah lagi dan tidak mesra lagi. Saudaraku, Bapak Ibu, memang kebanyakan saat kita berpacaran, kita masing-masing berlomba ingin menyenangkan pasangan kita. Dan dengan hati-hati kita menjaga setiap kata-kata kita, tingkah laku kita, supaya jangan menyinggung dan menyakiti pasangan kita. Ini dikarenakan, saudaraku, kasih yang menggebu-gebu atau cinta yang menggebu-gebu yang membara saat pacaran. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai suami istri Kristen harus memelihara hubungan yang abadi dan indah dengan kasih Kristus sebagai pengikat yang menjadi dasar hidup suami istri, yang membuat pernikahan kita tetap dipenuhi dengan kasih mesra yang indah dan tidak pernah padam. Nah, dari Efesus 5, saudaraku, ayat 28 sampai 33 ya, dari perikop Efesus 5 ini, selanjutnya kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita memelihara hubungan yang abadi dalam kasih mesra yang indah sebagai suami istri. Karena hidup suami istri, saudaraku, sesungguhnya 2 sudah menjadi 1, kata Tuhan Yesus. Suami istri Kristen tidak boleh bercerai, karena apa yang sudah dipersatukan oleh Kristus tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun, saudara. Nah, kebenaran yang pertama, saudaraku, pasangan suami istri Kristen harus terus menunjukkan kasih mesra seperti ketika jatuh cinta di masa pacaran. Efesus 5 ayat 28, saudara, mencatat, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi, saudaraku, adalah suatu yang sangat keliru kalau seorang suami atau istri beranggapan mengucapkan kalimat mesra seperti aku sayang padamu, aku cinta padamu, itu memang pantasnya diucapkan pada masa pacaran saja. Saudara, ini kurang tepat, ini keliru, saudaraku.
Padahal kita harus mengucapkan hal itu kepada pasangan kita meskipun kita, saudaraku, sudah menikah lama, bahkan sudah punya cucu yang banyak mungkin ya. Karena suami istri Kristen adalah dua sudah menjadi satu. Pasangan suami istri Kristen harus terus menunjukkan kasih mesra, saudaraku, dan cintanya yang membara seperti saat pacaran. Dan kebenaran yang kedua, karena dua sudah menjadi satu, saudaraku, perhatian dan kemesraan suami istri Kristen tidak boleh terkalahkan oleh hal-hal lain. Efesus 5 ayat 29 berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Maksudnya seperti Kristus dengan kasih merawat jemaat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, perhatian dan kemesraan suami istri Kristen tidak boleh terkalahkan oleh hal-hal lain. Misalnya saudaraku, seperti pekerjaan, pelayanan, hobi, tugas-tugas, bahkan juga anak saudaraku dan lain-lain. Bagaimanapun sibuknya kita bekerja, bagaimanapun sibuknya kita melayani Tuhan, sekalipun kita sibuk saudara mengurus yang lain atau mengurus keluarga, jangan lupa memberikan perhatian khusus kepada pasangan kita. Sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus terus mengasuh pasangan kita dan merawat pasangan kita. Sama seperti Kristus mengasuh dan merawat jemaat. Pastinya dengan kasih sayang. Jadi saudaraku, banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan yang membuat pasangan kita bisa merasakan ada perhatian khusus, dihargai secara khusus, dicintai secara mendalam. Bagi suami mungkin menemani atau membantu istri menyiapkan bahan-bahan makanan, saudaraku, dari sebuah resep yang kesukaan, yang disukai oleh keluarga, menemaninya belanja, menemaninya mungkin saudaraku ya ke salon kecantikan, atau membantu menyirami bunga kebun, membelikan sesuatu yang itu bisa berupa makanan kesukaannya, atau baju, sepatu, perhiasan yang terjangkau, atau yang lain-lain saudaraku. Misalnya dengan memijit pundaknya atau telapak kakinya yang pegal. Karena dua sudah menjadi satu, perhatian dan kemesraan suami istri Kristen tidak boleh terkalahkan saudaraku oleh hal-hal lain seperti kesibukan, pekerjaan dan sebagainya. Pasangan kita adalah yang utama saudaraku setelah Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, karena dua sudah menjadi satu, jadikan kasih Kristus fondasi dan pengikat yang kokoh, yang kuat dalam kehidupan suami istri. Efesus 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, masing-masing ini suami istri saudaraku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri dengarin, hendaklah menghormati suaminya. Jadi saling mengasihi dengan segenap hati, saling menghormati dengan segenap hati sebagai suami istri saudaraku. Dua sudah menjadi satu adalah pondasi dan pengikat yang kokoh dalam memelihara hubungan kasih yang abadi suami istri Kristen. Suami istri Kristen tidak boleh bercerai saudaraku, apapun alasannya. Kita sebagai suami istri Kristen sudah menjadi satu daging. Harus menjadikan kasih Kristus sebagai pondasi, sebagai pengikat yang kokoh, yang kuat dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Karena itu mungkin saudaraku, jika kita pada saat ini mulai kehilangan kemesraan dan kebahagiaan dalam keluarga, mungkin kita sedang ada bentrokan suami istri, mulailah benahi sekarang. Kembalilah dan jadikan kasih Kristus sebagai pondasi pengikat yang kuat dan kokoh dalam kehidupan kita sebagai suami istri Kristen. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, memberikan kebahagiaan kepada kita suami istri, sehingga kita bisa menjadi suami istri yang memberkati banyak orang, keluarga, dan handai tolan. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku dari Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Bagaimana kita memelihara hubungan yang abadi dalam kasih mesra yang indah sebagai suami istri Kristen. Dua sudah menjadi satu. Suami istri Kristen tidak boleh bercerai. Yang pertama,
pasangan suami istri Kristen harus terus-menerus menunjukkan kasih mesra seperti ketika jatuh cinta dan di masa pacaran. Dan yang kedua, perhatian dan kemesraan suami istri Kristen tidak boleh terkalahkan dengan hal-hal lain, kesibukan yang lain, pekerjaan yang lain. Dan yang ketiga, jadikan kasih Kristus fondasi dan pengikat yang kokoh dan kuat, saudaraku, dalam kehidupan suami istri. Efesus 5 ayat 28-29 saya bacakan lagi. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami siapapun suami istri yang melihat, yang mendengarkan tayangan Morning Spirit ini. Karena kami sudah dua menjadi satu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kami serahkan kehidupan kami sebagai suami istri dan keluarga supaya diikat oleh kasih Tuhan Yesus yang menjadi pondasi dan pengikat yang kokoh dalam kehidupan kami. Tuhan, suami istri yang melihat, mendengar Morning Spirit ini dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.